Bukti penting dalam persidangan Antasari diabaikan. Pengacara Antasari Azhar menyambut positif kesimpulan Komisi Yudisial, KY, atas penanganan perkara kliennya dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Meski terlambat, pengacara berharap KY bisa mengungkap kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Salah satu masalah yang terus diminta Antasari dan tim pengacara adalah menunjukkan baju almarhum Nasruddin dalam persidangan. Berkali-kali kami minta baju korban karena ini sangat penting, tapi tidak pernah dihadirkan jaksa penuntut umum, kata Junifer Girsang selaku pengacara Antasari Azhar, Rabu 13 April 2011. Baju ini, kata dia, bisa menunjukkan apakah peluru yang membunuh Nasruddin berasal dari senjata yang selama ini disita kepolisian atau bukan. Sebab, lanjut Junifer, hakim pun tidak memasukkan pertimbangan ahli forensik Munim Idris yang menyebutkan bahwa peluru yang bersarang di tubuh korban berbeda dengan senjata yang disita polisi. Jika hal-hal ini dipertimbangkan, 100% kami yakin Antasari pasti bebas, kata Junifer. Dalam sidang, menurutnya, jaksa juga tidak bisa membuktikan apakah pesan layanan singkat, SMS, kepada korban memang berasal dari Antasari. Dalam persidangan bisa dibuktikan kalau Antasari tidak pernah mengirim SMS, kata dia. Hal ini, kata dia, dibenarkan ahli IT dari Institut Teknologi Bandung, ITB, yang menyebutkan nomor telepon genggam Antasari tidak pernah mengirim SMS seperti yang jaksa tuduhkan. Walaupun telat, mudah-mudahan KY bisa mengungkap kenapa pertimbangan itu tidak dimasukkan. Tim pengacara, kata dia, sudah menerima undangan KY untuk datang ke kantor KY. Sebelumnya, KY menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang menangani perkara pembunuhan berencana dengan terpidana Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. KY menduga majelis hakim tingkat pertama hingga kasasi telah mengabaikan bukti penting. Meski perkara kasasi Antasari Azhar sudah diputus Mahkamah Agung, namun kasus hukum yang penuh dengan nuansa politik ini terus bergulir dan semakin membesar bagaikan bola salju. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, yang terdiri dari Hakim Agung Dr. Artijo Alkostar SHLLM, Ketua Majelis, Mugiharjo SH dan Prof. Dr. Suryajaya SHMH, anggota majelis, menghukum Antasari dengan hukuman 18 tahun penjara, meskipun putusan tidak diambil secara bulat. Karena Hakim Agung Prof. Dr. Suryajaya SHMH menyatakan pendapat berbeda, dissenting opinion, sebab menurut pendapatnya, Antasari Azhar wajib diputus bebas dari segala dakwaan. Berikut ini wawancara dengan anggota tim pengacara Antasari Azhar, Dr. Magdir Ismail SH, LLM, seputar kasus mantan Ketua KPK yang sekarang semakin terang benderang setelah ditemukan bukti baru yang menyatakan sesungguhnya Antasari menjadi korban kekuasaan. Bagaimana perkembangan kasus Antasari Azhar? Bau bangkai kalau disimpan serapat apapun pasti akan tercium. Kejanggalannya sudah banyak, seperti peran Rani Juliani yang diberi perlindungan berlebihan oleh penyidik. Menurut pengakuan Rani sendiri, sejak dijadikan saksi pada 15 Maret sampai Desember 2009 ketika sidang pengadilan dimulai, dia selalu di bawah penjagaan polisi dengan tinggal di apartemen. Ini kontradiktif sekali dengan Eduardus Noendo Pombete alias Edo, orang yang didakwa sebagai pembunuh Antasari. Menurut Edo, dirinya diperlakukan dengan kekerasan bahkan sampai disetrum. Berbeda dengan Rani yang diperiksa di hotel, apartemen dan restoran. Perlakuan terhadap tersangka sekalipun sebelum terbukti bersalah belum boleh dianggap bersalah. Tetapi terbukti tersangka Edo tetap diperlakukan tidak patut untuk mengejar pengakuan. Seperti diceritakan Edo sendiri, apa saja kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Antasari. Pertama, berhubungan dengan penyitaan anak peluru dan celana jeans almarhum Nasruddin Zulkarnaen tanpa menyita baju korban, dan pemeriksaan forensik hanya terhadap anak peluru, tetapi tidak ada pemeriksaan terhadap mobil korban. Kedua, tentang luka tembak. Menurut visum, peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri. Diameter kedua anak peluru tersebut 9 mm dengan ulir ke kanan. Hal ini menjadi ganjil kalau dihubungkan dengan fakta bahwa bekas peluru ada pada kaca segita mobil almarhum yang hampir sejajar dan tidak ada bekas peluru yang dari belakang. Dalam kesaksian Suparmin, sopir, almarhum roboh ke kanan. Ketiga,
Tentang senjata api barang bukti. Keterangan Dr. Abdul Im Idris. Peluru pada kepala korban 9 mm dan berasal dari senjata yang baik. Keterangan ahli senjata Roy Haryanto. Bukti yang ditunjukkan adalah revolver 038 spesial dan rusak salah satu silindernya macet. Menembak dengan satu tangan dari kendaraan dan sasaran bergerak terlalu sulit untuk amatir. Yang bisa lakukan penembakan seperti ini setelah latihan dengan 3000 4000 peluru. Keterangan terdakwa penjual senjata Teguh Minarto dalam perkaranya di PN Depok. Senjata diperoleh di Aceh sesudah tsunami di bawah gardu PLN terapung dekat asrama Polri. Pertanyaan penyidik kepada Andreas Baltazar alias Andrea S ketika melakukan konfirmasi kebenaran senjata dan peluru yang menjadi barang bukti di PN Depok adalah peluru 38 seps. Keempat, bukti SMS. Tidak jelasnya kepentingan dan hubungan saksi Yefri Lumampo, dan Etza Imelda Fitri dalam bersaksi mengenai SMS ancaman kepada almarhum Nasruddin Zulkarnaen, yang katanya tertulis nama Antasari. Keterangan kedua saksi ini adalah rekaan dan pendapat hasil pemikiran. Ada sebanyak 2005 SMS ke HP almarhum Nasruddin Zulkarnaen yang tidak jelas pengirimnya, dan ada sebanyak 35 SMS ke HP Antasari Azhar yang tidak jelas sumbernya. Ada satu SMS yang dikirim dan diterima oleh HP Antasari Azhar dan 5 SMS yang diterima dan dikirim ke HP Sigit Haryo Wibisono. Ahli IT Dr. Agung Harsoyo menduga pengiriman SMS ini dilakukan melalui web server. Ahli IT Dr. Agung G. Harsoyo menyatakan tidak ada SMS dari HP Antasari Azhar kepada almarhum Nasruddin Zulkarnaen. Chip HP almarhum Nasruddin Zulkarnaen yang berisi SMS ancaman rusak tidak bisa dibuka. Kelima, dalam CAP putusan di PN Tangerang dan di PN Jakarta Selatan, ada perbedaan kualifikasi para terpidana. Karena dalam pertimbangan PN Tangerang, Eduardus Noendo Pombete alias Edo dan Hendrikus hanya sebagai penganjur. Sedangkan dalam pertimbangan PN Jakarta Selatan Antasari Azhar, Sigit Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, mereka adalah sebagai pelaku dan penganjur. Keenam, dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Antasari Azhar, hal 175, ada pertimbangan yang tidak jelas asalnya atau saksi yang menerangkannya, diduga dari pertimbangan perkara lain. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan, menimbang bahwa Hendrikus mengikuti korban dalam waktu cukup lama, sampai akhirnya, sebagaimana keterangan saksi Parmin di persidangan. Ketujuh, ada penyitaan barang bukti dari kamar kerja Antasari Azhar di KPK yang tidak berkaitan dengan perkara, dan penyitaan tersebut tidak dilakukan atau dikonfirmasi kepada terdakwa Antasari Azhar. Bukti yang disita ini dikembalikan kepada Cesna F. Anwar. Kedelapan, ada penjagaan yang berlebihan oleh penyidik terhadap Rani Juliani sejak dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan hingga memberi keterangan sebagai saksi di persidangan. Dalam mempertimbangkan keterangan Rani Juliani, hakim mengabaikan pasal 185 ayat 6 huruf D yaitu cara hidup dan kesusilaan saksi. Kesembilan, adanya pengakuan Eduardus Noendo Pombete alias Edo diperiksa dengan cara dianiaya di luar lingkungan Polda Metro Jaya, sedangkan Rani Juliani mengaku diperiksa di hotel, restoran dan apartemen. Ke-10, hakim mengizinkan pemeriksaan penyidik di persidangan, yang serta-merta dilakukan sesudah Wiliardi Wizard mencabut pengakuan adanya keterlibatan Antasari Azhar dalam perkara pembunuhan almarhum Nasruddin Zulkarnaen. Adapun yang paling mudah untuk membuka adanya rekayasa terhadap perkara Antasari Azhar adalah dengan menguak pengirim SMS ancaman terhadap almarhum Nasruddin dan mencari pengirim SMS serta penelpon ancaman dan cerita tidak benar terhadap keluarga Antasari Azhar.